Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa sama-sama melakukan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita juga bermanfaat dan mendapatkan respon dari teman-teman UMKM. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran, Ketua LPPM UNIS, yang saya hormati rekan-rekan dosen, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, termasuk juga panitia pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan menyapa selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan kesehatan terutama, karena pada saat ini Kota Tangerang di Indonesia juga sedang mengalami pandemi COVID-19 dengan virus yang baru yaitu Omikron. Tapi kalau melihat data terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan, alhamdulillah Kota Tangerang ini secara grafik sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan Kota Tangerang bisa segera terhindar dari pandemi ini, kemudian masyarakat juga bisa segera bisa beraktivitas, melakukan usaha dan kegiatan keseharian seperti sedia kala. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari UNIS berkaitan dengan bagaimana teman-teman dari kalangan akademisi ini juga masih menjadi prioritas memikirkan kemudian mencarikan solusi buat teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tangerang. Saya ingin mengawali dengan mohon izin untuk moderator atau Pak Musokib, apakah sudah dikirim nggak bahan materi untuk bisa ditampilkan atau di screen share? Sudah Pak, sudah Sudah. disampaikan ke panitia. Oke, baik. Mungkin nanti sambil teman-teman panitia bisa menampilkan. Saya mengawali dengan latar belakang berkaitan. Nah ya, next materi selanjutnya. Jadi di latar belakang ini Bapak dan Ibu, bahwa kita sangat menyadari pemerintah daerah, UMKM ini adalah potensi yang sangat besar di Kota Tangerang. Dengan jumlah hasil pendataan terakhir sebanyak 115.145 pelaku UMKM, ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Terlepas dari 115.000 ini, memang kita juga membagi ke dalam beberapa kelompok, baik dari bidang usaha, kemudian juga sebaran di kecamatan dan kelurahan. Nah, potensi yang besar ini, pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab karena UMKM ini adalah potensi yang bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, gitu. Karena di UMKM ini ada memang pelaku UMKM yang sudah lama, ada juga yang startup atau baru memulai usaha di bidang usaha mikro. Sejalan juga dengan kondisi sekarang, Bapak dan Ibu serta rekan sekalian, bahwa kita sudah mulai beralih. Kalau kemarin kita mengenal, kita masuk ke era revolusi industri 4.0. Sekarang era revolusi industrinya sudah beralih ke 5.0. Jadi sudah lebih maju lagi dan lebih canggih lagi. Nah, dalam hal ini menjadi tantangan buat teman-teman pelaku UMKM adalah bagaimana di era revolusi industri ini teman-teman pelaku usaha mikro bisa juga beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi sehingga mereka juga sekarang harus melek teknologi. Harus mempunyai daya saing yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, memang pada saat ini juga beberapa teman-teman UMKM sudah ada yang beralih
menggunakan teknologi dengan tidak lagi berjualan konvensional, tapi sudah beralih juga ke penjualan secara online. Nah, kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, ini membuat kondisi real di Kota Tangerang dengan pandemi yang 2 tahun kita rasakan. Dari mulai PSBB, sekarang PPKM, gitu. Ada pembatasan-pembatasan ruang gerak buat masyarakat, khususnya pelaku UKM. Nah, kondisi ini di satu sisi berdampak negatif, tapi di satu sisi juga berdampak positif. Kita harus melihat secara lebih terbuka, tidak melihat dari sisi negatifnya, tetapi ada sisi positif yang justru sekarang bolanya atau kesempatannya ini bagaimana teman-teman UMKM ini bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk mereka di saat kondisi pandemi seperti ini supaya kegiatan usaha juga tetap terus bisa berjalan. Nah, selanjutnya kita juga tidak menafikan bahwa di kondisi lanjut screenshot-nya, lanjut lagi, mohon izin, punten. Nah, kalau kita melihat dari gambaran piramid yang ada di screenshot ini bahwa UMKM yang 115 ini ada di posisi yang paling dasar, paling banyak, dan sekarang ada perubahan yang cukup besar. Kalau misalkan ditanyakan 115.000 itu kategori UMKM-nya seperti apa? Jadi kalau sekarang UMKM ini boleh dikatakan adalah pelaku usaha atau setiap warga masyarakat yang melakukan aktivitas usaha ekonomi dengan nilai modal yang dimiliki sampai dengan 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Kemudian penjualannya itu bisa sampai dengan di bawah 2 miliar. Kalau melihat besaran, rasanya pelaku usaha ekonomi yang ada di Kota Tangerang yang kita maksud UMKM itu malah masuknya kepada bukan lagi usaha mikro, tapi sudah ultra mikro. Karena yang di hadapan teman-teman, tetangga kita kiri kanan, depan belakang, bahwa UMKM yang ada di tengah-tengah masyarakat kita rata-rata usahanya justru modalnya juga tidak besar. Bahkan hanya 1-2 juta, di bawah 10 juta. Dan itu yang paling banyak. Makanya kita juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya sekarang ada klaster baru UMKM ini, yaitu ultra mikronya, karena itu yang sekarang yang paling banyak. Tetapi kenapa pemerintah mengkategorikan dengan besaran modal sampai 1 miliar? Karena itu tadi, ruang buat pelaku usaha mikro ini bisa lebih banyak, sehingga pemerintah juga bisa berperan memberikan fasilitasi supaya UMKM ini juga bisa lebih berkembang. Lanjut. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu data bidang yang ada di UMKM. Kalau di sini yang tabel yang paling atas, ini kita ada 7 kategori bidang yang terbagi dalam UMKM. Ada agrobisnis, ada fashion atau konveksi, ada otomotif, ada pangan, ada pendidikan, kemudian juga internet, dan lain-lain. Kalau melihat dari bidang yang paling besar, yang paling banyak diambil pilihan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha ekonominya, ini ada di bidang pangan. Ini yang paling besar. UMKM kita sampai 6.085 lah di bidang usaha pangan ini yang paling banyak gitu dikembangkan di Kota Tangerang. Disusul yang kedua adalah fashion, konveksi, kemudian lain-lain ini sebaran dari kegiatan usaha yang lain. Nah, kalau dilihat dari persentase yang jumlah 115.000 pelaku UMKM, kita bisa sampaikan bahwa 45.000 ini ada bergerak di bidang pangan. Gitu. Jadi hampir 40% dari pelaku UMKM ini ada di
kegiatan yang aktivitasnya di bidang pangan, kemudian yang kedua adalah fashion. Nah, sebarannya Bapak dan Ibu, data UMKM Kota Tangerang berdasarkan pendataan lanjut. Nah, ini sebarannya berdasarkan pendataan pada tahun 2020. Saya ingin sampaikan dari 115.146 UKM ini yang paling banyak dari 13 kecamatan, ini ada di Kecamatan Pinang, kemudian Karawaci, kemudian Cipondo, dan yang besar ini kelompok 4 besar itu Priuk. Pinang sendiri ini ada 12.435